Sini hujan nggak seharian? Hah? Yuk duduk sini, ibunya sebelah kanan sini. Bapaknya sebelah sana. Bapaknya di sana, ibunya sebelah sini. Bapak sana. Ibu sini, yuk pegang mic-nya, nanyanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau nanya ya Pak Haji. Boleh. Karena saya udah 3 tahun nganggur. 3 tahun? Sakit, ya nggak punya perusahaan. Dengan nama saya Pak Deden dari Cisaat Sukabumi. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya biasanya saya udah nggak kerja sekarang mah. Nah sekarang dulu sebelum nggak kerja apa kegiatannya? Kegiatannya ngurusin bis di Cilitan waktu dulu sama di Kampung Rambutan. Sekarang kan udah bangkrut. Terus saya kena musibah kanker sama kanker ganas sama usus buntu. Dioperasi udah 2 kali. Ini BBAW masih di luar. Nah, terus kita kerjain di Cisaat ya. Bagi-bagi TPR di setiap mobil. Dapat 5 bulan. Langsung stroke. Dapat setahun stroke. Nah sekarang alhamdulillah kita pengen ketemu dari dulu sama Pak Haji. Ya alhamdulillah sekarang ada izin Allah diketemuin. Nah sekarang ngeluhnya begini aja Pak Haji. Gimana seandainya saya ada di rumah pendapatan penghasilan lah Pak Haji gitu aja. Cuman satu. Sakit. Jadi Bapak udah nggak usah kerja, cuman di rumah cuman jalanin satu. Ya. Surat Fatir ayat 29. Baca Quran. Ya. Sholat. Ya. Sama sedekah. Ya. Bapak prioritasin yang mana dulu? Mau 3-3-nya boleh, mau 1 dulu boleh. Yang paling gampang dulu apa? Itu udah suka lihat di TikTok ya, sambil ketawa-ketawa. Suka dijalanin tuh. Cuman sembahyang tahajud saya soalnya nggak suka tidur Pak Haji. Nggak suka tidur siang-siang. Paling habis tidur habis sembahyang subuh gitu ya. Kalau pagi saya dijalanin. Gak apa-apa. Ya. Pokoknya gini Pak. Tamu RDAY penghasilannya sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin. Tanpa kerja. Nggak taunya saya tanya, Allah ini kok bisa 10 miliar tanpa kerja. Apalagi usianya udah umur 40, 50, 60, 70. Iya. Cocok bener dah. Betul. Nggak taunya kata Allah, coba lihat surat Fatir surat 29. Fatir. Di Al-Quran surat Fatir 29. Nah itu dijamin sama Allah penghasilan sebulan minimal 10 miliar. Jadi amin. Baca Quran, sholat sama sedekah itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Kalau memang Allah belum kasih Bapak 10 miliar dari saya aja tunai. Saya transfer, Bapak kirim nomor rekeningnya. Yang penting Bapak kerjain itu gitu. 10 miliar. Di rumah aja Bapak di rumah. Mancing. Mancing apa Pak Haji? Kan banyak. Ada ikan bekonde. Nah cari tuh di Sukabumi ikan bekonde. Di mana tuh ikan bekonde? Banyak. Gitu. Nah jadi Bapak paksain jam 00.03 dikerjain. Baca Quran. Sholat, sedekah, lebih dari itu nggak ada. Senang-senang aja gembira. Mau di mana bebas, mau nyanyi, mau karaoke, mau apa bebas. Nanti kalau di jam 00 sampai subuh, Bapak udah harus masuk lagi ke pesantren kilat. Namanya apa? Iya pesantren kilat. Soalnya Pak Haji ini maaf ya, ini harusnya kan di kemo lagi, baru 12 kali di kemo di Bandung. Bapak mau di kemo itu urusan Bapak. Mau di kemo umurnya panjang gak di kemo umurnya pendek. Pilih aja yang mana. Iya. Pokoknya yang penting pokoknya ilmunya RDAY 3 aja. Iya. Gak ada kemo-kemoan. Oh iya. Baca Quran. Sholat. Sedekah. Udah itu aja. Bapak mau kemo monggo. Gak di kemo monggo.
Iya. Pokoknya saya mau 10 miliar per bulan buat Bapak. Amin, amin. Bisa? Amin. Bisa. Praktek ya? Ya, siap. Oke, kalau enggak nanti dari saya aja tunai 10 miliar. Bapak tinggal ngambil boleh, kirim nomor rekening boleh. Ntar dari saya 10 miliar. Amin, Oke? amin Pak Jawa. Yuk Ibu. Pak Haji. Ya. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Nur Hayati dari Cicalengka. Maksud saya tuh Pak Haji dari remaja sampai sekarang masalahnya itu terus tapi nggak beres-beres gitu. Apa Utang, masalahnya? Utang. Nggak apa-apa Bu. Semua, jangankan Ibu. Semua rakyat Indonesia, semua itu mukanya muka utang. Iya. Dari lahir udah ngutang. Dia lahir nih. Emaknya udah bayar pakai kartu kredit. Ini lahir nih, brojol. Emaknya minjem tetangga. Emaknya minjem bank pelencit. Bank apa? Bank pelencit. Bank keliling. Bank emok. Jadi dari lahir, manusia Indonesia tuh dari lahir udah riba, udah tenang aja. Lo datang ke RDAI selesai. Gitu, jangan Pak Haji saya dari muda. Nggak apa-apa. Kan gue tiap malam berdoa biar utang lo nggak pada lunas. Karena kalau lunas lo nggak bakal datang ke RDAI. Nggak bakal. Tidak ada tamu RDAI yang datang ke sini orang sehat, orang waras, orang yang tidak punya utang, yang tidak punya perkara, yang tidak jadi tersangka. Nggak ada. Semua gue doain biar bermasalah. Kenapa? Biar lo datang ke sini. Jadi yang disalahin gue aja. Karena gue hobinya doain lo susah. Soalnya kalau lo nggak gue doain nggak bakal datang. Coba lihat. Dia lagi punya motor nih. Cicilannya bisa kebayar. Dia punya mobil, cicilannya kebayar. Dia punya rumah, cicilannya kebayar. Dia rumah tangganya langgeng. Dia ajak ke RDAI sampai kiamat nggak bakal datang. Tapi kalau udah perkara dijadiin tersangka sama KPK, dijadiin tersangka, baru dia datang ke RDAI. Banyak, gak usah gue sebutin namanya. Dari presiden sampai bawah. Jadi udah ibu datang aja, nanti ibu belajar ijab sama Allah, nanti diamin anak yatim, selesai. Tenang aja Bu. Oke? Oke Pak Haji. Apa lagi? Jadi sekarang tuh belum usaha Pak Haji. Apa? Saya nggak berani usaha karena takut gitu lagi. Nggak apa-apa, usaha aja. Gitu. Usaha aja. Usaha aja, nanti utangnya saya yang lunasin. Yang penting Bu praktekin ilmunya RDAI dulu. Udah. Kebanyakan kan orang gini, Pak Haji lunasi utang saya, ikutin lombanya dulu dong. Ya, Masa lombanya nggak ikut, hadiahnya minta. Ikutin dulu dong sayembaranya dulu. Sayembaranya nggak ngikut, hadiahnya minta. Gimana sih? Ikutin dulu dong sayembaranya. Apa sih sayembaranya? Baca Quran, sholat sama sedekah. Dasarnya apa? Surat Fatir ayat 29 ada di Al-Quran. Surat Fatir. Baca Quran, mau ngerti, mau nggak ngerti, mau tahu artinya, nggak mau tahu artinya, mau nyambung nggak mau nyambung, baca. Nggak bisa baca, bolak-balik Al-Quran. Lembar demi lembar, dibalik aja. Gak usah baca. Kalau memang lo nggak ngerti, baca. Nggak bisa baca, ya udah lo balik. Selembar, 2 lembar tiap hari. Ini kan enggak. Merasa dia nggak ngerti, merasa dia nggak bisa, merasa dia nggak tahu, nggak bisa baca, nggak mau buka. Buka dulu, buka. Nanti kita arahin dari sini. Nanti Pak Haji jamin dong kasih gue duit, pasti. Kerjain dulu. Contohnya, Bu Isra dari Boyolali, Jawa Tengah, guru SMP. Alhamdulillah 2026 saya berangkatin haji gratis, betul? Sama suaminya. Udah saya bayar tunai belum? Udah saya bayar tunai lunas. Tinggal nanti saya beliin realnya sama saya beliin itunya, perangkatnya. Paspor juga udah bikin. Nah mau saya, ibu juga harus saya bisa berangkatin haji gratis. Saya berangkatin umroh gratis. Tapi kerjain dulu dong sayembaranya, pertandingannya. Apa tuh? Baca Quran, sedekah sama sholat gitu loh. Ini baca Qurannya
Banyak alasan. Bisanya 2 juz nggak apa-apa. Mbak Rati saya berangkatin umroh. Tanggal berapa Mbak Rati? 19 Februari sama anak yatim. Kayaknya kurang deh kalau yang dampingin cuma 1. Saya butuh banyak deh. Nah ibu ayo dong. Tanggal 19 Februari ntar saya berangkatin. Bapak juga dong ayo. Saya masih kurang banyak nih. Volunteer relawan-relawannya. Ini kan enggak. Sedekah subuh nggak dikerjain. Kerjain dong. Bebas mau berapa, mau 50.000, mau 100.000 boleh. Yang penting disedekain dulu buat tolak bala. Ini sedekahnya enggak. Yang saya nggak suka sedekahnya kemana? Ke orang terdekat. Buat apa? Cari anak yatim. Kalau bisa yatim kurung. Ada gak di dekat rumah? Nggak ada, numpang di RDAY. Yatim umroh. Ada gak? Nggak ada, numpang di RDAY. Yatim tahajud, ada gak? Yang anak yatim kecil-kecil udah tahajud, nggak ada, numpang di RDAY. Wifi. Ibaratnya wifi-nya RDAY numpang. Jadi paksa dulu sedekah subuh. Bohong nggak berangkat. Mbak Rati kan baru baca Qurannya 2 juz Bu, Pak. 2 juz. Tapi besok tanggal 19 saya berangkatin tuh. Dampingin anak-anak yatim besok umroh. Kurang kayaknya di 1 deh. Saya masih butuh banyak deh. Taruhlah perempuannya 100, lakinya 100, 200. Ayo dong. Yang hadir di sini terutama. Ini enggak. Bangunnya kesiangan jam 3. Enggak boleh jam 00. Bangunnya kesiangan jam 2. Enggak boleh. Buktinya ibu kalau digodain sama suami dibangunin jam 00 mau. Ini dibangunin sama saya enggak mau. Ya nggak apa-apa. Kalau tidur alhamdulillah. Jadi baca Qurannya nggak ngantuk. Sampai jam 00 sampai subuh. Kalau memang nggak bisa tidur ya udah. Tapi kan saya ngasih caranya. Buat bapak kalau nggak bisa tidur habis sholat isya. Bapak ambil celana dalam ibu yang tadi siang bekas pakai. Ikat di kepala. Bini boleh, tetangga boleh. Ya udah tetangga ikat celana dalamnya di tetangga di kepala bapak. Bohong bapak nggak dikejar-kejar warga. Jadi kan bapak nggak bisa tidur kan karena dikejar-kejar sama warga. Ya Bu, betul Bu? Ya kan dia pakai celana dalam tetangganya. Lah bohong dikejar-kejar sama warga. Akhirnya lah kan lo nggak tahajud yang ada dibunuh. Pokoknya gini Pak, bebas lah Bapak. Mau tidur, alhamdulillah. Nggak bisa tidur juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak kerjain, ibu juga gitu. Apa? Iya. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Mic-nya. Kalau yang surat Al-Fatihnya itu Apa? Apa? Surat Al-Fatih. Tiap hari. Surat Fatir. Oh, surat Fatir. Nggak dibaca, enggak. Saya nggak nyuruh baca. Saya nggak setuju ibu baca surat Fatir. Cuman lihat aja, bener gak sih yang diucapin Pak Haji itu dasarnya Al-Quran? Bener gak sih yang diucapin Pak Haji Dwi Susanto RDAY dasarnya Al-Quran? Bener gak sih? Oh bener, ada di surat Al-Quran surat Fatir 29. Di situ dipaksa sama Allah baca Quran, sholat sama sedekah. Jadi sedekah itu wajib. Bukan hanya sholat, sedekah wajib kalau di RDAY. Baca Quran juga wajib. Kalau ini kan enggak, kalau di luaran sana. Baca Quran enggak wajib, kalau di sini wajib. Ada lagi surat Al-Muzammil. Coba dilihat bener gak sih ini dasarnya Pak Haji ngomongnya. Suratnya di Al-Quran bener gak sih? Oh bener, ya udah dibaca gitu loh. Ini kan enggak. Surat Fatir dibaca sampai bolak-balik, oh goblok. Terakhir ya, banyakan tamu RDAY super blow on. Baca Quran milih-milih. Nggak boleh Pak, ini bacanya waqiah. Kok waqiah sih? Masa milih nggak boleh dong. Kita baca dari ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5. Runtut. Kayak begitu, Bapak juga begitu, saya nggak setuju. Anak yatim disawer, saya nggak setuju. Nanti nggak kebagian sawer,
Dia akan berdoa sama bapak. Allah jangan kabulin tuh tamu RDAY karena saya nggak kebagian. Tuh. Janganlah, mendingan kasih aja ke ustadznya, panitianya namanya Mama Ali. Nih saya sedekah subuh dicatat namanya, dari siapa namanya? Bu Isro 100.000. Ya udah nanti 100.000 kita bagi jadi 500 anak yatim. 1 juta dibagi 500 anak yatim. Ini enggak disawer. Ya enggak kebagian kan dia nanya, kamu duitnya dari mana kok kamu bisa jajan? Itu dari ibu-ibu yang kepalanya botak. Langsung didoain biar rambutnya enggak numbuh. Nah lo enggak numbuh. Dari ujung pala sampai ujung kaki rambutnya enggak numbuh, ayo. Janganlah, saya enggak setuju nyawer-nyawer, apalagi habis tahajud nyawer. Hampir 100% tamu RD nyawer, saya sabdain tidak akan terkabul. Nyungsep, blangsak. Kok gitu Pak Haji? Lah kasihan yang gak kebagian. Udah aja kita bagi rata, ngapain nyawer-nyawer. Ini enggak, duitnya cuma bawa 200.000. Dia pengen beliin sabun. Dibeliin sabunnya anaknya berapa ya? Cuma 6 apa 7 kebagian. Nah yang gak kebagian kasihan. Dia pakai sabun, yang lain pakai abu gosok. Kan kasihan. Lo memang bikin orang menderita aja. Ada tuh namanya Claudia. Pak Haji. Aku mau beliin sabun anak yatim. Berapa duit kamu? Cuman 200.000, 300.000. Dapat berapa sabun? Ya nggak bisa lah. Udah nggak usah. Jangan. Mau gak alat kelamin lo dipaksa sama ini? Mana Pak? Mana batangnya? Mana? Mau gak alat kelamin lo dipaksa sama ini? Nggak mau. Jangan. Saya nggak setuju. Ya jangan. Emang lo nggak mau didoain sama yang lain? Kan anak yatim kita 500. Mau selalu cuman ngasihnya cuman 10 orang 20 orang. Jangan. Gua gak setuju. Gua aja kemarin beliin baju anak-anak semua gue beliin 500. Ya 2 potong gue beliin 500. Biar gak sedih. Contoh nih. Hampir setiap Jumat malam Sabtu. Itu saya ngirim anak yatim 20 orang. Ke Hotel Mega Cipayung Puncak. Jadi setiap hari Jumat. Habis pulang sekolah. Saya ngirim tuh anak yatim nginep di Hotel Mega Cipayung Puncak. 20 anak. 1 Isuzu Elep. 1 supir, 1 pendamping, 1 ustadz. Nginep di sana. Dan gak murah Bu. Kita nyewa kamar 10. Karena latihan yang mau pada umroh. Biar nanti kalau dia nginep di Mekah, di Madinah. Hotelnya gak kaget. Ada showernya, ada ininya, ada bathtubnya. Nah kita nginep. Saya gilir. Hari ini gak kebagian, besok 20 lagi. Besok 20 lagi. Begitu. Ini enggak. Bawa baju bekas sisa jualan gak laku dibawa ke sini. Oh goblok. Ngapain bawa? Bawa pulang loh. Ngapain? Kok gitu? Orang bawanya cuma 16. Anak yatimnya 500. Lagi mana? Tadi yang lain pada sedih. Janganlah. Jadi Bapak dan Ibu. Baca Quran juga jangan pilih-pilih. Ini bacanya waqiah. Oh goblok. Gak boleh. Jadi bacanya secara runtut. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi bla 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 terus. 1 ayat, ayat kedua, ayat ketiga gitu. Walaupun saya ngomong SD Impres, saya kan bukan kiai, bukan ustadz, bukan habib. Saya SD Impres. Tapi saya maunya runtut. Kalau nggak runtut lo keluar dari RDAE. Lo ikut dah guru yang lain. Yang milih-milih surat. Ini enggak. Bacanya suratnya itu. Yasin aja. Ngerinya kalau Yasin nanti alat kelamin Bapak dan Ibu jadi asin.